Salam merdeka belajar, salam guru hebat. Dalam video kali ini kami menampilkan praktek pengolahan ubi hutan atau suku Moronene menyebutnya dengan nama ondo, yang dilakukan murid SD Negeri 61 Wumbu Bangka. Ubi hutan, Dioscorea hispida dens, atau dalam bahasa suku Moronene disebut ondo, merupakan jenis tanaman yang masuk kategori umbi-umbian. Di banyak hutan, tanaman ini mudah ditemukan, meski dengan nama berbeda-beda. Sejumlah nama lokal ubi hutan ini antara lain siafa, sinjai sulsel, kolope, bau-bau. Ada juga menyebut owikoro, konawe. Masyarakat Desa Wumbu Bangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, masih mengolah ubi hutan atau ondo untuk bahan baku kue dan makanan ringan. Ondo atau ubi hutan tidak bisa langsung dimakan, harus diolah beberapa hari sebelum dijadikan bahan makanan. Kalau langsung dimakan bisa keracunan. Ubi hutan, meski mengandung racun, jika diolah dengan benar akan menjadi makanan kaya karbohidrat. Mengolah ondo butuh waktu beberapa hari. Buahnya diambil, dikupas dan ditaburi garam. Lalu dimasukkan ke karung dan direndam selama 3 hari, di sungai yang airnya mengalir. Setiap pagi dikeluarin dari karung dan diperas. Berdasarkan penelitian Laode Aman berjudul, Efektivitas Penjemuran dan Perendaman dalam Air Tawar untuk Menurunkan Kandungan Toksik HCN Ubi Hutan, Dioscorea hispida dens. Kandungan HCN dapat berkurang bahkan hilang bila dilakukan melalui pengeringan di bawah sinar matahari dan perendaman di air tawar. Inilah hasil pencarian ubi hutan dari siswa SDN Wumbu Bangka. Nanti kita akan praktek ya. Praktek cara mengolah ubi hutan. Siswa untuk memberikan penjelasan cara pengolahan ubi hutan ini yang disebut ondo. Saya dengar ibu punya pengalaman dalam pengolahan ubi hutan ini. Teman ubi hutan itu berapa lama? Sekitar 1 jam. 1 jam. Iya. Terus untuk mengetahui bahwa racun yang terkandung di dalam ubi hutan itu sudah tidak ada, tandanya seperti apa, Bu? Kalau sudah dipegang kayak kain diremas-remas seperti itu, Bu ya? Iya. Oh iya, itu berarti tandanya sudah habis racunnya sudah habis. Nah, terus proses selanjutnya diapakan, Bu? Diangkat dulu, dikasih naik karung. Dinaik karung, dimasukkan dalam karung. Masukkan dalam karung baru diinjak-injak supaya keluar semua. Oh iya, kayak diperas begitu, Bu ya? Iya. Diperas. Terus habis diperas itu 2 malam, direndam lagi di air kali. Habis itu diangkat nih, dikasih turun airnya. Berarti harus direndam lagi baru diinjak lagi. Iya. Oh iya. Kalau sudah seperti itu, rendami lagi di air bersih. Di air tawar yang bersih. Berapa lama, Bu? 2 malam. Wah, 2 malam ya. Setelah 2 malam baru diangkat lagi. Diangin-anginkan. Diangin-anginkan ya. Karena sudah hilang racunnya. Oh, sudah hilang racunnya. Baru dijemur. Iya, baru dijemur. Nah, kalau sudah kering? Sudah kering 2 hari, dibikin tepung. Dibikin tepung, mau dikukus langsung, baru dijemur, jadi keripik. Oke, Bu, makasih. Menurut Nurbaya, peneliti gizi dari Politekes Mamuju, Sulawesi Barat, dibanding beras atau singkong, nilai gizi ubi hutan sebenarnya lebih rendah, tetapi kandungan serat dan kalsium tinggi. Ubi hutan, meski mengandung racun, jika diolah dengan benar akan menjadi makanan kaya karbohidrat.
Pandangan masyarakat sebaiknya mulai diubah. Sumber karbohidrat makanan pokok tidak mesti beras. Masyarakat dapat memanfaatkan pangan lokal lain yang kaya karbohidrat seperti ubi hutan. Menurut Nurbaya, pangan lokal ubi hutan atau ondo atau orang Sinjai menyebutnya sikapa ini seharusnya dilestarikan. Tak hanya karena kandungan gizi baik juga salah satu diversifikasi pangan. Namun, menjadi kendala besar mempromosikan ubi hutan atau ondo sebagai sumber pangan karena beracun. Pengolahan harus berhati-hati dan perlu waktu lama. Kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Sekarang kita evaluasi. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Bagaimana tanggapanmu tentang praktek pengolahan ubi hutan atau ondo ini yang telah kamu lakukan? Saya sangat senang karena bisa mengetahui cara pengolahan ubi hutan yang biasa kami sebut ondo. Ondo itu beracun, maka butuh pengetahuan agar aman dikonsumsi. Dan tadi saya bersama teman-teman mempraktikkan cara pengolahannya menjadi tepung ondo. Setelah itu tepungnya kami buat kue kolak biji nangka. Kami sangat senang dan gembira bisa mengolahnya. Apa kesimpulan Ibu mengenai praktek pengolahan ondo ini yang sudah dilakukan murid SD Negeri 61 Wumbu Bangka? Menurut kesimpulan saya, untuk pengolahan ondo atau ubi hutan ini sangat baik untuk anak SD 61 Wumbu Bangka, dan mereka ini sangat kreatif karena ubi hutan termasuk ubi beracun, dan siswa-siswi tersebut mampu mengolah ubi hutan atau ondo menjadi salah satu makanan, misalnya kolak biji nangka. Bagaimana dengan pendapat Pak Guru? Kesimpulan saya sebagai guru SD 61 Wumbu Bangka, praktek yang dilakukan murid SD 61 Wumbu Bangka berbeda pengolahannya dengan orang tua zaman dulu yang hanya menghasilkan ondo sebagai makanan pokok saja. Tetapi murid SD 61 Wumbu Bangka lebih kreatif karena bisa Itu kita berjuang